Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di sini. Urban Paradox mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Balik lagi kita di minggu kedua bulan November. Bulan 11. 1 tambah 1 sama dengan kita. Oke, hari ini kita balik lagi ya, nemani teman-teman Urbaners di rumah, di kafe, atau lagi nyantai di teras. Yang lagi makan atau lagi ngerjain tugas. Lagi bareng dia, dia. Kita bawain lagi berita-berita. Nah, di sini berita pertama itu ada apa aja kita? Nih, yang sempat rame, Zidane peserta job fair disabilitas resmi bekerja di PT Transjakarta. Ayu sebagai timnya menjelaskan, Zidane bergabung sebagai desainer grafis di divisi sumber daya manusia atau SDM di Transjakarta. Dalam kegiatan job fair disabilitas di TM, Gubernur Pramono Anung berjanji memberikan kesempatan kerja kepada Zidane. Saat itu Zidane mendatang membawa surat lamaran kerja dan map coklat. Nah, ini emang job fair yang saat itu dikhususkan untuk teman-teman kita yang disabilitas gitu Kak. Jadi kan biasanya job fair ya untuk umum gitu. Tapi ini khusus ya? Iya, jadi ini khusus gitu. Dan ini kemarin juga videonya sempat viral gitu ya di sosial media, di mana Zidane bawa map coklat ke Pak Pramono. Dan Pak Pramono juga memberikan kesempatan gitu buat Zidane dan teman-teman lain buat bisa bekerja lah di industri. Benar. Maksud yang hal-hal yang kayak gini tuh harus setiap daerah harus punya ya. Iya, benar. Biar diharapkan banyak di setiap daerah lah sudah dimulai gitu. Kayak apalagi kayak semacam jangankan yang disabilitas, yang kita yang seperti ini aja masih kesulitan ya Kak. Tuh kalian yang nonton gitu. Tuh kalian yang masih nonton di rumah ini sudah kerja belum? Nih komen-komennya juga dia ada apa tuh? Nah, ini baru bener ada usahanya menjemput rezeki, datang langsung. Nggak ngomongan rezeki sudah diatur, ya usaha. Benar. Usaha. Tidur, mimpi. Tuh, pasti abangnya sudah melewati beberapa kali insecure dan tetap pergi untuk mencari pekerjaan. Sangat memotivasi, dia hebat tuh. Bener banget. Nah, ceritanya jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain gitu ya, yang disabilitas maupun teman-teman yang memiliki kesempurnaan lah. Maksudnya bisa punya tangan, punya semuanya, bisa ngelakuin apa-apa. Motivasi buat kalian semua lah. Nih, perlu diterapkan di semua tempat kerja yang ada di Indonesia nih. Jadi nggak melulu soal good looking. Waduh, ini perkara good looking ini kemarin sudah sempat kita bahas sudah juga kita bahas, di episode berapa tuh, yang kabarnya sih udah dihapuskan. Iya iyalah, kalau perusahaan masih melihat good looking, aduh nggak bisa kerja aku bos. Waduh Kak. Berita kedua, ada update korban ledakan SMA 2 Jakarta. 20 siswa masih opname di rumah sakit. Wah, ini juga kemarin sempat rame ya di dunia pendidikan kita, kembali duka lah. Ada salah satu tragedi ledakan di salah satu SMA negeri di Jakarta, SMA 72. Nah, saat ini juga polisi sedang mendatangi lokasi dan kemarin menemukan senjata api mainan bertuliskan nama 3 pelaku penembakan masjid di luar negeri, yaitu Brenton Taran, Alexander Bisonete, kok namanya, dan Luka Traini. Petugas juga menemukan bahan peledak rakitan dan kabarnya dia ngerakit sendiri ya. Iya. Bomnya. Pakai dari yang awalnya pakai senjata mainan dan itu dirakit ulang kayak gitu, akhirnya bisa dipakai. Waduh. Dan uniknya dia bisa mengatur, ada timernya. Wah. Kayak sudah kayak film-film ya. Iya. Ya, miris lah, maksudnya buat teman-teman. Ini kabarnya juga salah satu siswa yang agak dijauhi ya, maksudnya iya, ada pelakunya ini kabarnya sih merupakan salah satu korban bully gitu. Nah, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, terduga pelaku ini merasa kesepian dan nggak memiliki ruang untuk menyampaikan keluh kesah ke teman bahkan keluarga terdekatnya gitu. Ini juga maksudnya pembulian di sekolah maupun dimanapun harusnya sudah lah, jangan sampai ada lagi. Karena memang fatal gitu akibat-akibatnya, dampak-dampaknya itu sangat fatal ya.
Ya turut berduka lah ya buat di SMA 2 ini, komen-komennya juga makanya jaga lisan, stop bullying guys. bener Tuh banget. bahayanya bullying tuh, semua orang juga selalu mempromosikan, mengiklankan kalau kita harus stop Stop bullying. bullying. Ini berita ketiga ada apa dia? Aduh, ini berita ketiga yang cukup panas, jadi banyak sisi pro dan kontra ya Pro dan nih. kontra. Soeharto resmi jadi pahlawan nasional. Nih, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan status pahlawan nasional kepada Soeharto yang merupakan Presiden Indonesia kedua sekaligus mantan mertuanya pada Senin 10 November kemarin. Oke. Tuh. Ada juga 8 nama lain yang ditetapkan, yaitu mantan Presiden Gus Dur, Abdurrahman Wahid, ada aktivis buruh Marsina, mantan Menteri Hukum Mokhtar Kusma Madja, terus ada siapa lagi? Ada Rahman El Yunusya, dan mantan Komandan Resimen para Komando Angkatan Darat Sarwo Edi Wibowo. Nah, perbincangan soal mantan Presiden Soeharto menjadi pro kontra lah di masyarakat, karena kenapa sih kok Soeharto, padahal kan Soeharto dinilai begini. Iya, ada beberapa kebijakan dan tragedi yang saat itu masih belum. Tapi terlepas dari itu, beliau juga sudah menciptakan sebuah pembangunan yang masif lah di Indonesia. Iya. Jadi terlepas negatif, positif, benar tidak, yaitu kebijakan pemerintah masing-masing. Tinggal kalian para netizen melihatnya seperti apa. Iya. Oke, itu komen-komennya juga. Nih, waduh, ada yang bilang nih gelar pahlawan nasional jadi nggak bermakna. Waduh, ini dari sisi yang kontra berarti ya kak ya. Tuh, Soeharto lebih pas disebut sebagai tokoh besar dan berpengaruh, bukan pahlawan nasional dalam arti ideal, karena pahlawan seharusnya dikenang bukan hanya karena hasil tapi juga karena cara dia mencapainya. Oke, sebenarnya Pak Soeharto juga, walaupun aku bukan hidup di zamannya ya, maksudnya bercerita tentang dia juga banyak pencapaian-pencapaian Pak Soeharto yang masih bisa kita rasain sekarang, dan banyak juga berita-berita yang negatif ataupun seperti apa ya, negatif dan lain-lainnya gitu juga adalah. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya lah. 2050 Jokowi menjadi pahlawan nasional Karena membangun WUS dan IKN lah. Kita tunggu di 2050 aja. Ya siapa tahu kan selama perjalanan ke 2050 beliau menciptakan sesuatu kan nggak tahu, siapa tahu. Keempat ada apa ini dia? BBNKB 2 resmi dihapus, yaitu biaya balik nama mobil dan motor bekas kini jauh lebih murah. Jadi buat balik nama kendaraan itu sudah nggak ada biaya lagi. Sekarang sudah nggak ada ya? Iya, dengan dihapusnya BBNKB 2 ini, pemerintah berharap masyarakat tuh akan lebih sadar dan mau untuk segera melakukan balik nama secara resmi. Yang ini akan membantu membuat data kendaraan menjadi lebih transparan dan aman. Secara hukum dan pemilik barunya. Benar. Itulah sebenarnya kita tinggal memperbaiki sistem-sistem yang ada lah, biar database atau hal-hal seperti itu tuh terjadi satu data lah. Jadi nggak yang semeraut. Jadi kalau hacker datang langsung Aduh. nah gitu. Tapi kan harus keamanan juga harus dijaga lah. Security-nya harus dijaga, jangan jebol-jebol terus. Nggak hanya minta data, tapi datanya juga diamankan. Iya, diamankan tuh pemerintah nih. Apa tuh nih? Kebetulan gue mau balik nama motor, kalau diminta duit gimana tuh? Gue tunjukin postingan ini ya ke beliau nih. Postingan ada di sini, nanti editor pasang postingannya. Editor, mana editor? Tuh. Wah, kepalamu bisa besar dia. Waduh, jangan. Pusing editor, pusing. Nah kalau teman-teman ada yang mau balik nama terus dimintain biaya, bisa nih kasih tunjuk postingannya atau website resminya tuh. Yang penting jangan balikan sama dia. Waduh, benar, jangan. Dia kan sudah sama yang baru, kamu cari yang baru lah. Dari berita ini juga banyak masyarakat tuh yang curiga, tapi ya
ya namanya kebijakan baru dan alhamdulillahnya baik ya kita terima saja ya. Walaupun mungkin ada masyarakat yang curiga apakah akan ada sesuatu yang dar-der-dor, makanya tiba-tiba ada berita baik, ya kita tidak tahu. Berita selanjutnya itu ada Gen Z jadi generasi paling jarang konsumsi alkohol. Sebelumnya bangga diri Gen Z sih. Ya. Ini belakang kamera Gen Z semua ini, guys. Paling jarang konsumsi alkohol. Tapi kayaknya, wah ini kayaknya alkohol terus nih. Tuh, temuan ini berdasarkan penelitian nasional Institute on Drug Abuse atau NIDA di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa penurunan konsisten jumlah anak muda peminum alkohol sejak awal tahun 2000-an. Pergeseran ini juga jadi perilaku ini mencerminkan meningkatnya kesadaran kesehatan di kalangan generasi muda. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan ini juga diantara lain tuh karena meningkatnya literasi kesehatan bagi anak muda. Apalagi kan sekarang era digital ya, buat kita belajar tentang kesehatan tuh lebih mudah. Terus juga pengaruh media sosial dan promosi gaya hidup sehat. Kayak sekarang yang lagi tren tuh pedal, lari, naik run tuh, buat teman-teman terus yang kerja 9 to 5 kan bisa lari malam sekarang ya kayak. Lari, terus banyak juga yang sekarang lagi rame lari gitu. Terus banyak juga milenial ini kan kalau ngeliat Gen Z gitu, aku mau ikut tapi takut dibilang FOMO. Ya nggak apa-apa lah, ikutin selama baik positif ya ikutin. Jadi kita menciptakan generasi yang sehat. Terus juga Gen Z ini kan kayaknya lebih pecinta kafein dan matcha ya daripada alkohol. Rame banget nih sekarang coffee shop ya. Iya, daripada minum alkohol ya, mending matcha minum 1 liter. Sehat biar makin glowing loh kulitnya tuh. Glowing tuh. Komen-komennya juga, lo alkohol emang bisa diminum, itu bukannya bisa buat lo pura-pura udah tahu. Gen Z pada sibuk berzikir yang ada di dalam pikirannya hanya Allah dan Rasul. Subhanallah. Kecuali Gen Z yang kemarin tuh ya lagi rame Gen Z di Gus apa? Waduh, yang ini ya yang Agus. Oh iya. Nggak boleh. Kita minumnya jamu kunyit beras kencur. Waduh, ini kayaknya nggak level alkohol, kita minumnya jamu. Boomer juga dulu ya, zaman nenek-nenek juga kayaknya minumnya jamu. Tapi good job lah buat Gen Z lah, sudah menghindari alkohol. Benar. Yang Gen Z masih minum, cepatlah minum, habisin yang Ini nih, minum Golda depan Indomaret aja nih, ada yang bilang nih, Gen Z lebih suka minum Golda di depan Indomaret. Lebih murah ya kak ya. Iya, tapi hati-hati diabetes. Kalian minum Golda, merek ya nggak apa ya? Kita kan nggak ada kerjasama. Tuh ya tadi ya buat Gen Z, kalian harus tetap jaga generasi kalian biar tetap sehat. Tuh selanjutnya masih di Gen Z nih, tapi Gen Z-nya Gen Z internasional apa tuh dia? Remaja Australia nggak boleh lagi pakai media sosial nih. Jadi di Australia akan segera menerapkan kebijakan yang melarang remaja di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial. Larangan ini mulai berlaku pada 10 Desember 2025 mendatang. Tuh. Gimana tuh dia? Karena menurut Menteri Komunikasi Anika Wells pada bulan Juli kemarin, itu beliau bilang nggak ada solusi sempurna dalam hal menjaga keamanan anak muda Australia saat daring. Gitu. Namun undang-undang usia minimum media sosial akan membuat perbedaan yang berarti. Gitu. Jadi ini tuh salah satu bentuk masyarakat di Australia, pemerintah di Australia menjaga keamanan anak-anak di bawah umur, anak-anak remajanya seperti itu. Biar nggak kecanduan main sosmed gitu ya, biar dan juga nggak mudah menerima informasi yang belum tentu benar gitu kan. Dan ini juga kan mereka hanya membatasi media sosial, bukan kayak akses buat kita belajar dan lain-lain, itu masih diperbolehkan. Oh, masih boleh ya. Iya, jadi tetap nggak ketinggalan zaman, nggak gaptek lah kak gitu. Ini hanya membatasi lah biar tetap aman seperti itu. Tapi kalau kebijakan ini di Indonesia gimana ya? Aduh, gimana nih?
Gimana? Ntar coba Teman-teman komen. yang di balik layar juga nih coba komen Iya, nih. nanti komen ya kalian ya di Genji ya. Kalau di Gimana? Indonesia nggak boleh pakai medsos gimana? Pingsan aku kak ya. Mending ke laut aja kak aku kak. Tuh komen-komennya dia. Nih anak muda di sana ngapain ya, penasaran. Tapi iya ya kak ya. Ngapain ya mereka ya? Anu kali ya. Apa? Tapi game nggak dibatasi nggak, mungkin main Iya, game. mungkin main game kali ya. Iya. Nah, mereka sadar lebih banyak negatifnya dibanding positifnya untuk perkembangan remaja gitu. Terus nih ada juga yang minta nih, tolong terapkan juga di Indonesia bikin kebijakan seperti ini, wahai pemerintah. Sudah kangen lihat bocil main petak umpet. Sekarang ramainya main Roblox, main game online. Oh, Roblox. Masih rame ya main Roblox ya? Kayaknya masih sih Masih kak, ya? masih nggak? Masih. Kayaknya mereka main semua nih. Gitu. Ini. Itulah tadi ya berita-berita kita ya. Kita nggak terasa sudah setengah hari kita Iya, mana di sini. jamnya, Kak? Udah, udah ada jam. Teman-teman terima kasih kita sampai di sini. Ya banyak berita-berita lah ya tadi kita sudah bawain. Iya. Beritanya lumayan anu ya, positif ya. Iya, minggu Lumayan ini positif nih. membuat kita tersenyum. Kita juga ngebacanya. Iya. Wah. Kebijakan-kebijakan baru yang lebih ya alhamdulillah pro masyarakat gitu. Tidak yang wadidaw daw. Senang deh melihat negeri kita makin apa nih? Makin subur. Waduh. Subur. Oke, teman-teman sampai di sini Urban Paradox. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan Di bersama minggu ketiga, minggu-minggu antara gaji masih ada sama udah mau habis Iya, nih. antara- Minggu-minggu mau beli Indomie nih. Wah, sudah nyicil anu nih. Beli Indomie anu nih. Oke, tetap sama kita berdua. Benar. Jangan lupa lah di like ya, like kayaknya dikit betul like-nya. Waduh. Di komen-komen lah. Komen, gitu. nanti di share ke teman-teman lain. Oke, sampai jumpa lagi nanti kita di minggu depan dengan berita-berita yang Lebih hot lebih dan hot, terkini pastinya. Lebih terkini, lebih beda lah kita bahasnya karena kita bakal highlight komen-komen netizen, komen-komennya Urbaners nih yang unik-unik nih. Nah, kalau teman-teman Urbaners juga punya rekomendasi, ini loh topik yang lagi seru buat kita bahas, boleh di Boleh. komen tuh. Ini ada IG-nya Urban Folk News. Nanti kalian bisa share aja. Ini bahas ini dong. Wah, boleh tuh. Wah. Oke. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa di-share, di-like, di-subscribe. Wah, udah kayak YouTuber kita. Padahal OTW 1 juta. 1 juta. Amin. Amin. Kan ini mau tahun baru juga ya, Iya. menuju, kalau nggak salah tuh kemarin beritanya 50 hari menuju 2026. Wih. Boleh lah kita buat harapan-harapan baru kak, ya kan? Nanti harapannya ditahan dulu Oh, ya, mungkin buat ditahan dulu ya. episode kita nanti. Soalnya masih lama nih. Belum tentu kita nyampe. Nyampean loh. Oke, semuanya dadah, sampai Dadah. jumpa kembali.